Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Baik, kita berjumpa kembali di hari Kamis untuk pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Teacher Ari biasanya di kelas memberikan briefing singkat ya. Termasuk kemarin di kakak kelas kalian itu setiap pagi sebelum belajar, Teacher Ari meluangkan 5-10 menit untuk briefing ya, itu selalu ya. Tapi karena kita kondisinya daring, insya Allah Teacher Ari sedikit demi sedikit akan memberikan briefing singkat ya. Kalau sekarang istilahnya sapa pagi ya, untuk membangkitkan motivasi teman-teman dan juga untuk membentuk karakter teman-teman dalam mempersiapkan ujian. Alhamdulillah kemarin teman-teman sudah menerima paket buku ya, baik tematik maupun matematika. Berarti kita sudah mulai serius ya pembelajaran kita. Meskipun itu nanti disampaikan lewat online, video pembelajaran, baik materi maupun tugas-tugas. Teman-teman, aturan dalam kelasnya Teacher Ari mudah ya. Tidak peduli kita di kelas atau tidak, yang jelas aturannya tetap sama. Apa itu? Aturannya hanya satu, waktunya belajar, waktunya bermain. Jadi Teacher Ari harap teman-teman bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Kenapa? Karena kita menghadapi masa depan ya, teman-teman masa depannya masih panjang. Setiap dari kalian itu mempunyai potensi macam-macam ya. Kita punya Mas Umar langganan juara karate, itu potensi yang luar biasa. Kita punya bakat yang tersembunyi, Mas Najmi suka menyanyi. Jangan salah ya. Menyanyi itu adalah suatu kegiatan untuk merefreshing pikiran kita. Kalau sekarang itu di kantor-kantor itu pasti ada sesi karaoke ya, atau menyanyi bersama. Itu tujuannya adalah merelaksasi atau merefresh kondisi penat ya, ketika rutinitas itu sudah mulai menumpuk ya. Jadi itu potensi tersendiri ya Mas Najmi. Atau mungkin kita Teacher Ari belum terlalu kenal ya kalian, tetapi Teacher Ari yakin ya nanti semakin lama Teacher Ari semakin mengenal teman-teman ya, potensinya masing-masing. Setiap keistimewaan yang kalian miliki ya itu merupakan bahan bakar ya untuk membentuk jati diri kalian ya. Tetapi arahkan ke yang positif. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan ya. Masa depan itu unpredictable. Tetapi yang terjadi sekarang perubahannya itu cepat ya, cepat. Kita tidak pernah menyangka kalau sekarang kita ini mengalami pembelajaran online. Beberapa bulan yang lalu atau akhir tahun yang lalu kita nggak pernah tahu, tapi ternyata kita seperti ini kondisinya ya. Itu berarti perubahannya cepat sekali. Teman-teman harus siap ya terhadap perubahan itu. Karena apa? Jika teman-teman tidak siap, teman-teman akan tergilas ya, akan kalah. Tidak peduli siapa sekarang teman-teman ya, karena di masa depan kita tidak tahu kita akan menjadi apa, akan seperti apa. Karena yang ada di diri kita sekarang, di diri teman-teman sekarang itu adalah orang tua ya, orang tua teman-teman ya, yang mensupport teman-teman. Tetapi di masa depan ya teman-teman akan berdiri sendiri ya. Setelah nanti SMP, SMA ya, atau mungkin yang mondok, atau mungkin ada yang melanjutkan kuliah nanti. Nah, di situ teman-teman akan berdiri sendiri ya, dengan tanggung jawab yang semakin besar. Teacher Ari selalu mengibaratkan kelas Teacher Ari ini seperti kapal ya, seperti kapal perang yang besar, di mana masing-masing siswa atau masing-masing dari kalian itu mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang sama-sama penting ya. Di mana kapal ini akan berlayar ya, mengantarkan teman-teman lulus ya. Jangan sampai kapal ini tenggelam. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena kita tidak tahu ya. Godaan itu besar ya. Entah itu games ya, atau entah itu obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat di grup-grup WA ya, yang tidak mengenal waktu
atau mungkin Instagram, Facebook dan sebagainya, itu kalau kita terlena, itu akan membuat kapal kita goyah, oleng. Teman-teman kan tidak ingin ya kualitas dari angkatan ini itu semakin menurun. Kalau bisa ya, nanti kualitas lulusannya itu lebih baik dari angkatan kemarin. Kita hanya punya 124 hari, dikurangi sampai hari Kamis ini ya, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah berkurang 4 hari. Berarti waktu teman-teman tinggal 120 hari. Karena Februari nanti semua materi harus selesai diberikan. Sehingga teman-teman nanti hanya konsentrasi ke ujian akhir, baik itu ujian kelulusan maupun ujian dari sekolah ya, PAT, dan terutama juga ujian tahfidz ya, baik itu Quran maupun hafalan hadis. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Mainnya ditunda dulu ya, belakangan. Karena apa? Bermain itu waktunya panjang ya. Sampai kalian dewasa, kesempatan bermain itu masih ada, tetapi belajar itu waktunya singkat. Dari kakak kelas kemarin ya, kakak kelas kalian itu semua bergantung kepada kedisiplinan masing-masing individu. Jadi kasih contoh, pada angkatan kemarin itu ada soal yang mudah ya, keluar dalam ujian ya, tryout waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah siswa yang pintar ya, anak-anak yang pintar-pintar itu tidak bisa mengerjakan. Bahkan satu kelas itu hampir tidak ada yang bisa, hanya satu orang. Satu orang ini tidak pernah diperhitungkan, dia biasa saja, anaknya biasa, tetapi justru dia yang nilainya itu paling bagus. Dalam 3 kali tryout ya, 2 kali tryout dia mendapatkan nilai yang bagus untuk beberapa mata pelajaran. Kalau tidak salah IPA dan matematika, pelajaran yang sulit, dia justru nilainya bagus. Kenapa? Karena dia disiplin. Sementara teman-temannya yang lain ya, yang pintar-pintar itu merasa bisa, merasa mampu, akhirnya terlena, lupa, merasa bisa. Jangan sampai kita seperti itu. Soal itu mudah atau sulit ya, itu tetap sama-sama penting. Yang jelas teman-teman harus paham dulu. Dan ingat, kita tidak perlu takut, kita jalani saja. Kemudian sebagai sesi penutup ya, Teacher Ari akan menyampaikan cerita inspirasi singkat ya, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman. Teacher Ari akan bercerita tentang adik dari Teacher Ari ya. Dia adik sepupu Teacher Ari, di bawah dari tante ya, tante persis di bawahnya mamanya Teacher Ari. Adik Teacher Ari ini namanya Mas Alex ya. Mas Alex ini dulu itu orangnya biasa saja ya. Dia pemalu, cenderung pendiam ya. Kadang di sekolah itu dia sering diremehkan sama teman-temannya. Kenapa? Karena selain nilai-nilainya biasa ya, dia ini kurang pintar bergaul ya, karena pemalunya tadi. Pada suatu ketika ada suatu kejadian yang merubah seluruh hidupnya, yaitu ketika dia dibully habis-habisan karena nilainya jelek. Dari situ dia mempunyai visi yang besar, mempunyai mimpi yang besar. Bagaimana caranya agar aku ini bisa menjadi seseorang, bukan menjadi polisi, tentara, pilot, dokter, bukan, tapi menjadi seseorang yang berguna. Mimpinya sesederhana itu. Maka sejak saat itu dia mulai disiplin, dia mulai menata dirinya. Insya Allah itu dialami ketika dia masih kelas 5 SD. Dari kelas 5 itu dia mulai membentuk karakternya, dia mulai rajin mengerjakan tugas, dia mengurangi waktu bermainnya. Ketika diajak teman-temannya di kampungnya ya, dia tinggal di desa kecil ya, dia tidak mau. Dia hanya mau bermain ketika tugasnya itu sudah selesai, atau ketika dia sudah melewati masa belajar ya, sudah selesai belajar. Nah, perubahan kecil seperti itu ternyata dampaknya luar biasa. Dia tetap konsisten ya. Kelas 6 lulus, dia konsisten tetap seperti itu ya. Kemudian masuk SMP, dia juga konsisten seperti itu.
tanpa dia sadari dia sudah mencetak prestasinya sendiri. Sampai akhirnya gurunya menawarkan, Alex, ini ada kesempatan masuk ke SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara ini adalah SMA terbaik di Indonesia, tempat berkumpulnya orang-orang yang pintar. Dia tidak punya kepikiran seperti itu dulu. Dia tidak pernah bermimpi untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara. Tetapi kesempatan itu datang dari guru SMP-nya waktu itu. Mungkin terkesan kebetulan ya, tetapi tidak ya. Masa depan akan memilih orang-orang yang telah dipersiapkan, terutama oleh dirinya sendiri. Kalau dia siap, maka masa depan akan memilih kita. Dari situ dia bersekolah di SMA Nusantara. Dia menjalani hari-hari yang berbeda, gemblengan, tempaan, baik akademis maupun fisik ya, dia jalani. Bahkan selama sekolah ya, karena dia suka sepak bola ya, dari kecil dia suka sepak bola, dia sampai 2 kali patah kaki. Yang pertama lututnya ya, patah di bagian lutut. Terus yang kedua itu di bagian ini bawahnya lutut itu ya, itu sempat patah. Jadi dia memakai pen di sangga pen baja di kakinya itu. Tetapi keinginannya begitu kuat tentang bagaimana menjadi seseorang. Alhamdulillah di SMA-nya ini dia termasuk yang paling stabil ya nilainya. Dari situ kemudian kesempatan datang lagi. Dia berhasil masuk menjadi seorang taruna di Akademi Militer. Padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Anaknya kecil. Mungkin kalau di kelas teman-teman itu seperti seperti Mas Irul ya, dicari ingat Mas Irul. Jadi anaknya kecil. Dia tidak pernah bermimpi sebesar itu. Sampai akhirnya dia masuk ke Akademi Militer, dia menuntaskan kegiatannya di sana. Dan lagi-lagi ada cobaan ya, menuju keberhasilan itu pasti ada cobaan. Selama pendidikan di Taruna Akademi, terutama di tingkat akhir, dia sempat jatuh teman-teman. Jadi kebetulan dia masuk korps penerbang helikopter. Ketika akhir-akhir pendidikan dia uji terbang, itu dia jatuh 2 kali. Kalau dulu sepak bola dia patah 2 kali di bagian kaki. Saat dia di Taruna itu dia jatuh 2 kali, patah di bagian punggung dan juga di tulang rusuk untuk yang kedua. Dia jatuh dari ketinggian kurang lebih 200 meter, 200 atau 150 meter. Sempat masuk koran ya, Jawa Pos waktu itu. Dia sempat jatuh, tetapi itu tidak membuat dia patah semangat. Padahal dia sangat dekat sekali sama kematian, sama maut itu dia dekat sekali. Tapi dia pantang menyerah. Visi dan misinya itu ya, itu melampaui dari batasan-batasan atau cobaan-cobaan yang dia hadapi. Akhirnya dia tetap konsisten dan dia berhasil melewati akademinya. Dia lulus dan alhamdulillah sampai sekarang ya, dia terpilih menjadi sedikit pilot yang mengoperasikan helikopter Apache. Teman-teman kalau bermain game ya, tahu kan helikopter Apache, helikopter serbu itu salah satunya adalah adiknya di dalam. Dan alhamdulillah sekarang dia kesempatan ketiga ya, dia belajar di Amerika Serikat. Sebelumnya dia awal kali menjadi pilot, dia sekolah di Rusia selama 1 tahun, kemudian di Amerika Serikat untuk di Apache ini, dan sekarang memasuki kali kedua kesempatannya karena dia akan menjadi pilot utama. Itu ya teman-teman, cerita inspirasi. Siapapun kalian, siapapun teman-teman, itu adalah pribadi yang luar biasa. Ada Mas Umar, ya, Mas Ayub, Mas Hanif, Mas Wildan, kemudian ada Mas Irul, kemudian ada Mas Atta, ya, Mas Adian, seluruh dari teman-teman semua adalah istimewa. Semuanya mempunyai potensi. Manfaatkan potensi itu. Jangan tergiur sama game. Game boleh, tetapi ada waktunya. Untuk kalian di kelas 6, itu nggak dulu game, dikurangi. Fokus selama 120 hari. Oke teman-teman, itu briefing singkat ya. Oh ternyata 14 menit berapa? Itu briefing singkat.
singkat dari Teacher Ari untuk kita semua ya. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa habis ini teman-teman sholat duha dahulu. Setelah sholat duha, teman-teman bisa murojaah ya. Kalau kemarin kan ayat 9 sampai 12 ya. Untuk hari ini teman-teman melanjutkan ayatnya insya Allah 13 sampai 15 ya. Nanti dilihat lagi ya jadwalnya. Tetap fokus. Hari ini kita akan belajar matematika. Teacher Ari akan membagikan video pembelajaran untuk pemahaman ya. Kalau kemarin kita mengenal bilangan bulat, hari ini kita akan pemahaman materi. Teman-teman akan menonton video yang isinya nanti salah satunya adalah membahas tugas atau PR-PR yang dikerjakan kemarin ya. Teacher Ari akan sajikan di situ. Kemudian nanti ada juga materi SPDP. Teacher Ari akan share link YouTube untuk pembelajaran patung ya. Untuk SPDP tema 1 ini tentang patung. Dan nanti siangnya kita akan belajar PAI ya. Nanti Teacher Ari akan share juga materi mulok dan tugasnya dari Teacher Ari. Baik teman-teman, itu saja dari Teacher Ari. Selamat belajar, tetap semangat ya. Jangan tidur-tiduran ataupun main game. Tetap teman-teman jalani agenda ya. Kalau capek istirahat boleh, tidur-tiduran tapi jangan tidur beneran ya. Istirahat biasa boleh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.